Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, marilah sebelum kita melanjutkan renungan kita bersama-sama berdoa doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah membirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, saya itu secara pribadi merasa geli gitu ya. Karena ketika saya membayangkan, mengimajinasikan, memvisualisasikan apa yang terjadi dalam kisah Injil hari ini, rasa-rasanya Yesus itu seperti seorang yang kelaparan gitu ya, mohon maaf ya. Gambarannya begitu, ketika para murid di tengah-tengah air, di tengah-tengah danau lalu tidak dapat ikan, Yesus bertanya, "Hei anak-anak, kamu punya lauk apa enggak?" Mereka berkata, "Tidak ada." "Ya sudah, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, nanti pasti kamu dapat." Dan betul, mereka menebarkan dan akhirnya dapat. Dan Yesus minta ikan yang mereka dapat itu untuk mereka makan bersama-sama. Ketika saya memvisualisasikan gambar atau kisah ini menjadi sangat hidup, menjadi sangat menarik. Dan rasa-rasanya tuh Yesus itu menjadi seorang yang dekat sekali dengan para rasul, sahabat, bahkan hadir di dalam keseharian para rasul pada waktu itu. Apa yang bisa kita renungkan pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih? Betul bahwa kita tahu
Yesus Kristus adalah Tuhan. Ia adalah Putra Allah yang berarti Allah itu sendiri. Tetapi di lain sisi ia juga adalah manusia. Maka kita sangat bersyukur sebagai sahabat-sahabatnya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan kita bukanlah pribadi yang begitu jauh, bukanlah pribadi yang tidak tergapai, yang berada di tempat antah berantah, yang kita hanya bisa menyembahnya tetapi kita tidak pernah tahu atau bisa mencapai Dia. Yesus memang maha kuasa, tetapi Dia itu dekat sekali dengan kita. Ia berkenan hadir dalam hidup kita, dalam keseharian kita, dalam apapun aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, apapun pekerjaan-pekerjaan yang kita tekuni, yang kita geluti setiap harinya. Maka Kristus itu bukanlah pribadi yang begitu jauh dari diri kita, tetapi Dia sungguh-sungguh Allah yang sedemikian dekat dengan diri kita, dengan pergumulan-pergumulan hidup harian kita, dan lain sebagainya. Maka mari kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah, memiliki Tuhan, memiliki sahabat yang sedemikian rupa mencintai kita, sehingga Ia mau sedemikian rupa pula dekat dengan hidup harian kita. Maka kalau demikian, sudah layak dan sepantasnya kita selalu bersyukur, seraya juga kita mengundang Dia untuk selalu dekat dengan kita, sehingga kita menyadari kehadirannya dan hidup kita menjadi selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dengan demikian pula, harapan kita ketika kita selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita pun juga berusaha menghadirkan karya-karya Tuhan pada orang-orang di sekitar kita. Semoga hidup dan perjuangan kita masing-masing senantiasa kita dekatkan dengan Tuhan yang selalu juga ingin sedekat dengan kita semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkah dalam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, juga segala rencana, niat baik dan perjuangan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin.